Pengertian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan konsep yang diusung oleh pemerintah Indonesia guna membentuk karakter pelajar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Dilansir laman Pusat Informasi Guru Kemendikbud, profil pelajar Pancasila adalah harapan ciri karakter dan kompetensi yang bisa diraih oleh peserta didik. Hal tersebut didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun tujuannya yaitu mengidentifikasi mode yang tepat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam mata kuliah profil pelajar Pancasila sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Menyusun strategi pembelajaran yang inovatif yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis dampak dari penguatan profil pelajar Pancasila terhadap karakter siswa terutama dalam aspek kebangsaan, toleransi, dan integrasi. Memberikan rekomendasi dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang lebih efektif dalam penguatan profil pelajar Pancasila yang berlandaskan pada Pancasila. Dan selanjutnya ada perlunya objek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan upaya untuk memperkuat dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa dengan tujuan membentuk karakter dan kompetensi yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk membangun individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berperilaku baik, berintegrasi, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Gambaran pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila diharapkan dapat melibatkan berbagai aspek dalam proses pembelajaran dan kegiatan di lingkungan pendidikan tinggi. Berikut adalah gambaran umum untuk bagaimana proyek ini dilaksanakan. Yang pertama yaitu perencanaan dan penyusunan program. Tujuannya menetapkan tujuan penguatan profil Pancasila yang meliputi peningkatan karakter, berpotensi sosial, dan keterampilan berpikir kritis siswa yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu penyuluhan dan sosialisasi. Tujuannya meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua tentang pentingnya penggunaan profil Pancasila. Yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran. Tujuannya untuk menerapkan kegiatan pembelajaran yang mendukung internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu pengembangan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan non-akademik. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan monitoring yang bertujuan menilai sejauh mana penguatan profil Pancasila berhasil diaplikasikan. Yang keenam yaitu pemberian penghargaan dan apresiasi yang bertujuan memberikan motivasi lebih kepada siswa yang menunjukkan pengalaman nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Yang ketujuh, peningkatan kerjasama dengan orang tua dan komunitas. Tujuannya menumbuhkan kerjasama yang solid antar sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu penguatan secara digital yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi untuk memperkuat dan menyebarluaskan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Prinsip-prinsip pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada konstekstual. Prinsip konstekstual berkaitan dengan proses
proses kegiatan belajar yang berdasarkan pengalaman nyata yang dihadapi siswa di setiap harinya. Dalam penerapannya, prinsip konstekstual ini akan menggunakan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan siswa sebagai bahan utama kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini membutuhkan ruang dan kesempatan bagi siswa dalam mengeksplorasi berbagai hal yang terdapat di lingkungan sekitarnya, dan itu adalah tugas dari satuan pendidikan untuk merealisasikan kebutuhan siswa. Konflik yang dapat di lingkungan sekitar dapat dijadikan sebagai tema objek. Dengan melakukan proyek yang berdasarkan pada pengalaman siswa, diharapkan siswa dapat mengalami kegiatan pembelajaran yang bermakna sehingga mereka dapat secara aktif meningkatkan pemahaman dan kemampuannya. Dan yang kedua yaitu berpusat pada siswa. Dalam hal ini, proses kegiatan belajar akan berpusat pada siswa, di mana siswa akan menjadi subjek pembelajaran yang tertindak aktif dalam mengelola proses pembelajaran secara mandiri. Guru diharapkan dapat mengulangi peran sebagai aktor utama dari proses kegiatan pembelajaran, yang mana biasanya guru akan menjelaskan banyak materi dan memberikan banyak instruksi pada siswa. Pembelajaran ini menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator, di mana guru akan menuntun siswa untuk dapat mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri. Hal pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengasah kemampuannya dalam menentukan pilihan dan merencanakan masalah yang dihadapinya. Dan yang terakhir yaitu holistik. Secara umum, makna holistik yaitu memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, yang berarti tidak parsial atau terpisah-pisah. Kerangka berpikir holistik ini akan membantu guru untuk mendorong siswa dalam menelaah tema pembelajaran secara utuh dan mampu melihat keterhubungan kegiatan pembelajaran tersebut dari berbagai sudut pandang. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu untuk satuan pendidikan. Membuat satuan pendidikan sebagai ekosistem yang terbuka, di mana ekosistem terbuka ini bertujuan sebagai wadah untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Membantu satuan pendidikan sebagai sebuah organisasi kegiatan pembelajaran yang berkontribusi kepada komunitas belajar dan lingkungan terdapat di sekitarnya. Yang kedua yaitu untuk guru, menyediakan ruang dan waktu kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi yang mereka miliki dan memperkuat karakter yang dimiliki siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Merancang proses kegiatan pembelajaran proyek dengan bertujuan untuk akhir yang jelas. Mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk mampu berkolaborasi dengan guru dari mata pelajaran lainnya untuk memperkaya dan memperluas hasil pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu untuk siswa, menguatkan karakter yang dimiliki siswa dan mengembangkan kompetensi siswa sebagai warga dunia yang aktif, berpartisipasi dalam merencanakan proses kegiatan pembelajaran yang aktif dan berkelanjutan, melatih keterampilan yang dimiliki siswa dan mengembangkan sikap dan pengetahuan siswa yang dibutuhkan untuk mengerjakan kegiatan proyek, melatih kemampuan pemecahan masalah siswa dalam beragam situasi proses kegiatan pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir kesimpulan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan bagian penting dari pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan karakter pelajar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai proyek ini, diharapkan pelajar tidak hanya menjadi individu yang pintar, tetapi juga memiliki sifat dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.